Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidil awwalina wal akhirin imamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang mulia dan segenap umat Islam dimanapun berada, rahimakumullah wa ra'akum. Semoga Allah selalu menghujankan rahmatnya kepada kita semua dan menghujankan keberkahan, menghujankan anugerah, menghujankan ampunan, menghujankan rizki, menghujankan nikmat kepada kita semuanya. Dan semoga Allah menjauhkan kita dan segenap umat Islam dari segala kejelekan yang nampak, yang tidak nampak, dari segala musibah, dari segala fitnah, terutama fitnah agama, dan juga dari kejahatan makhluk yang jahat, dan juga dari buruk-buruknya takdir. Semoga umur kita dipanjangkan oleh Allah dengan kesehatannya dan keafiahannya, dan limpahan nikmat, limpahan rizki, limpahan rahmat, limpahan barakah. Dikabul segala hajat kita yang baik di sisi Allah Jalla Jalaluhu wahda. Para jamaah yang mulia, kita bersyukur kepada Allah dikumpulkan kembali saat ini dalam majelis ilmunya, majelis yang agung, dalam majelis zikir, majelis yang mulia, majelis taqarrub kepada Allah, majelis kembali kepada Allah, majelis taubat dari segala dosa-dosa kita, dari segala maksiat kita, dari segala kezaliman kita. Sehingga setiap kita hadir dalam majelis seperti ini bukan cuma ilmu saja yang kita dapatkan, namun juga segala dosa-dosa kita punya harapan diampuni oleh Allah, karena kita hadir dalam majelis ini juga niat bertobat kepada Allah dari segala dosa-dosa kita, dan juga ditambah lagi doa-doa kita dikabul oleh Allah, karena kita hadir dalam majelis seperti ini juga bersama-sama berdoa kepada Allah dan mendoakan seluruh hamba-hamba Allah yang beriman dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat, dengan segala doa kebaikan. Para jamaah yang mulia,
Buya saat ini akan terus mengingatkan kepada umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang beberapa hal yang perlu menjadi catatan penting umat Islam. Yang pertama adalah umat Islam agar rajin mengaji ilmu Allah kepada para ulama-ulama Allah yang terpercaya, yang mengajak kita kepada Allah, yang mengajak kita kepada segala nilai-nilai kebaikan, yang mengajak kita kepada segala sifat-sifat keterpujian, yang mengajak kita kepada keikhlasan di dalam beribadah, yang mengajak kita kepada ketaatan kepada Allah, mengajak kita kepada mensucikan jiwa dari segala kotoran-kotorannya dan najis-najisnya, mengajak kita kepada saling mencintai, saling menyayangi di antara kita umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan saling menyayangi dengan sesama ciptaan Allah dan saling berbuat kebaikan kepada sesama ciptaan Allah dan saling menjaga dari permusuhan dan mengislahkan yang sedang bermusuhan. Ini adalah wasiat yang sangat penting sekali, harus terus disebarluaskan kepada semua umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita hidup tidak mengkaji ilmu agama, berarti kita akan bodoh kepada agama. Kalau kita hidup tidak berguru kepada ulama, walaupun mengkaji agama tapi sendirian tanpa ada guru ulama, maka kita akan tersesat. Karena yang tahu kepada urusan agama hanyalah para ulama. Begitu pula kalau kita berguru kepada ulama tapi tidak terpercaya keilmuannya, tidak terpercaya juga dalam akhlaknya, dan juga tidak bersanad tersambung ilmunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui guru-gurunya, maka walaupun ilmu agama kita dapatkan dari seorang guru, namun ketika gurunya tidak bisa dipercayai, maka ilmu tersebut tetap akan terputus, tidak akan manfaat, bahkan akan menjadi mudarat kepada diri kita dan kepada diri yang lain. Karena pemikiran-pemikirannya pasti akan ada yang salah.
metodenya bisa dipastikan ada yang salah. Dalam akidahnya juga seperti yang sekarang terjadi, ada yang salah dalam akidahnya. Di dalam syariatnya juga ada yang salah. Di dalam wawasan syariatnya, di dalam akhlaknya juga ada yang cacat dalam akhlaknya. Ini disebabkan karena dia tidak mendapatkan ajaran keilmuan, amaliyah, akhlak, niat, pemikiran, ucapan dari seorang guru yang betul-betul alim, ulama Allah, yang beliau terpercaya, dan gurunya juga mendapatkan ajaran tarbiyah dari gurunya lagi sebagai ulama yang terpercaya. Terus tersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka di dalam kitab Ta'limul Muta'allim oleh Imam Zarnuji dan juga oleh para ulama-ulama lain, agar umat Islam ini sebelum belajar kepada seseorang harus menelaah dulu di daerahnya. Kalau tidak ada di daerah-daerah yang lebih dekat dengan daerahnya. Kalau tidak ada, terus dicari sosok ulama akhirat, sosok ulama yang thiqah, yang terpercaya. Karena agamanya umat, bagaimana agama gurunya. Jalan hidupnya umat, bagaimana jalan hidupnya gurunya. Oleh sebab itulah, jika guru kencing berdiri, maka murid kencing berlari. Di mana di zaman kita ini tidak sedikit yang ceroboh. Pertama, tidak sedikit yang tidak mau mengkaji ilmu agama. Akhirnya bodoh kepada agama, bodoh kepada Allah, bodoh kepada Nabi sendiri, bodoh kepada kitab suci sendiri. Tapi KTP-nya Muslim, KTP-nya Islam, dan pengakuannya juga saya sebagai Muslim. Namun Muslim yang bodoh. Karena apa? Karena nggak mau ngaji ilmu agama, tidak mau mengaji dalam mengenali Allah, dalam mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam mengenali segala yang wajib dikenali, segala yang wajib diyakini, dalam mengenali ajaran Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mau ngaji namun ceroboh di dalam memilih guru, akhirnya celaka lagi. Sekarang terjadi yang hijrah, ya, bertobat dari maksiat lalu berguru kepada yang gurunya itu salah, gurunya itu tidak bersanad, gurunya itu sebetulnya masih cacat di dalam keilmuan, masih cacat di dalam akhlak, masih cacat di dalam pemahaman-pemahaman agama. Akhirnya dia juga tercuci otaknya, akhirnya mengikuti gurunya, menjadi kelompok yang salah.
Ini fenomena ini sudah terjadi. Maka Buya mengingatkan kepada semua umat Islam, ayo kita dari sekarang menggunakan akal sehat kita, mengerahkan kemampuan kita untuk apa? Pertama-tama untuk mencari ulama, mencari guru yang terpercaya keilmuannya, yang membawa kita kepada kebenaran. Itu karena selamat dan celakanya umat itu, yang menjadi sebab pertama adalah ketika satu, dia tidak berguru kepada ulama yang betul-betul ulama, yaitu ulama akhirat, atau dia berguru tapi berguru kepada ulama yang salah. Itu kecelakaannya umat. Dan keberuntungannya umat juga ketika dia mau mengaji kepada ulama akhirat, sehingga akidahnya terdidik, keyakinannya terbimbing, niat-niatnya, pemikirannya, akhlakul karimahnya mendapatkan tarbiyah gurunya. Amaliyahnya pun juga begitu, ucapan-ucapannya pun juga begitu, wirid-wiridnya juga begitu, doa-doanya, salawat-salawatnya, zikir-zikirnya juga begitu. Dan langsung oleh si murid tersebut. Kalau murid ini ternyata tidak mampu mengikuti gurunya yang mulia itu, maka murid ini akan menyadari kepada kesalahannya dan kekurangannya, dan akan tetap mengagungkan gurunya dan akan tetap mengagungkan nilai-nilai kebenaran. Dan dia akan terus merasa dosa. Dia akan terus merasa, saya ini adalah muslim yang sangat hina, yang sangat berdosa. Tapi guru saya, kan? Guru saya adalah manusia yang mulia. Ajarannya begitu agung, akhlaknya begitu mulia, kan? Tetap benar itu si murid. Tapi kalau gurunya salah, maka si murid ini dia akan merasa benar ketika mengikuti gurunya yang salah. Malah ketika tidak bisa mengikuti gurunya yang salah, kan, mereka merasa salah. Dicatat ini, kan, dia punya gurunya salah, dididik akidahnya melenceng, seperti sekarang terjadi akidah Wahabiyah, kan, yang sering Buya jelaskan ini berbahaya, atau menentang taklid kepada para mujtahid, atau menyalahi kepada ijma hasil kesepakatan semua para mujtahid. Nah, ketika berguru kepada guru seperti itu, dia akan tertular. Maka salah yang ada di gurunya berpindah kepada dirinya, dan dia merasa benar dalam salahnya. Ketika dia ternyata tidak bisa mengikuti gurunya, malah dia merasa salah. Padahal ketika tidak mengikuti gurunya, dia benar. Yang difahami oleh kita. Maka kita harus hati-hati, ya, harus hati-hati. Kita ini akan kembali semuanya kepada Allah. Kita ini akan diadili oleh Allah.
Bagaimana cara menggunakan akal sehat kita, bagaimana cara usaha kita mencari hidayah dari Allah itu akan dipertanyakan. Salah dan benarnya cara mencari guru akan dipermasalahkan. Tidak bisa kita menjawab, dah saya mah dari guru saya. Nanti akan dipertanyakan, apakah kamu tidak punya akal sehat? Apakah kamu tidak menimbang? Dan apakah kamu tidak menelaah dulu? Ya, kenapa kamu langsung berguru kepada dia? Ini akan dipertanyakan semua. Akan dipertanyakan. Gak bisa kita menjawab, dah saya mah bodoh, jadi gak tahu tentang Allah, tentang Nabi, tentang agama. Gak bisa. Dipertanyakan, kenapa kamu bodoh? Kenapa kamu tidak melangkahkan kaki ke ulama? Kenapa kamu tidak ngaji? Itu akan dikorek oleh Allah Jalla Jalaluhu. Apakah kamu tidak punya kaki? Bukankah aku sudah memberi kaki kepadamu? Apakah kamu tidak punya akal? Bukankah aku sudah memberikan akal kepadamu? Apakah tidak ada keamanan di negerimu? Bukankah aku sudah memberikan keamanan di negerimu? Apakah tidak ada kendaraan ketika jauh, yang mana kakimu tidak mampu sampai kepada tempat tersebut, kepada ulama tersebut, tapi di situ ada kendaraan yang aku wujudkan. Terus dikorek sampai kita harus siap menerima resiko siksaan jika Allah tidak mengampuni kita. Hujah kita semuanya, alasan kita semuanya sia-sia, karena ini alasan-alasan palsu, alasan-alasan palsu. Makanya tidak bisa kita beralasan bahwa saya ini rumaos bodoh. Tidak bisa rumaos bodoh. Kenapa kamu bodoh? Ini kan dipertanyakan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Makanya di dalam Islam yang disebut bodoh yang dimaaf itu adalah bodohnya orang yang baru masuk Islam, atau anak kecil yang dia baru ingat, gitu kan? Dia bodoh, ya wajar. Di antaranya lagi orang yang ada di hutan belantara, ratusan kilo, mau pergi ke tempat perkampungan manusia, ya wajarlah disebut bodoh, juga wajar. Itu pun juga harus tetap mengerahkan kemampuan pergi dari tempatnya, melangkahkan kaki. Kalau tidak bisa semuanya, salah satu saja, seorang saja dari satu kampung pergi mencari ilmu Allah, lalu setelah itu kembali lagi ke daerahnya, lalu mengajarkan ilmu Allah itu kepada masyarakat yang ada di daerahnya. Itu perintah Allah. Itu perintah Allah. Ini yang pertama, Ini yang pertama, kunci keselamatan. Yang kedua, yang Buya peringatkan kepada semua umat Islam. Yang kedua, jangan kita sekali-kali berfatwa, menetapkan suatu hukum di mana kita ini bukan seorang hakim, di mana kita ini bukan seorang ahli di dalam ilmu, di mana kita ini bukan seorang
yang alim, yang faqih, yang menguasai ilmu fiqih. Lalu kita berani-berani komen. Akhirnya terjadilah ada ulama-ulama Allah yang dianggap oleh dirinya salah. Padahal wawasan dirinya saja yang sempit. Terus berani komen. Merendahkan ulama Allah, dianggap ulama Allah itu salah. Ini hati-hati. Ini hati-hati. Ini hati-hati. Lebih baik kita diam. Ya. Dan memang harus diam. Kita mengaji saja kepada ulama. Yang harus komen adalah yang ahli ilmu. Ya, yang harus komen adalah yang mengerti di dalam agama. Itu yang harus komen. Nah, terjadi keributan-keributan, kekacauan-kekacauan. Orang-orang yang tidak merasa dirinya masih bodoh, lalu ikut komentar. Sok tahu, namanya sotoy. Namanya sotoy, sok tahu. Sok tahu. Ya. Ingat. Ini sekarang yang terjadi, ini terjadi. Sekarang yang terjadi. Ada sekelompok yang berani-berani membatalkan nasab orang lain. Yang menusuk nasab orang lain. Padahal dalam hadis sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti isnatani finnas huma bihim kufrun. Nabi kita mewanti-wanti 1400 sekian tahun yang lalu, 1400 sekian puluh tahun yang lalu. Apa wanti-wanti Nabi kita dalam hadis sahih Muslim? Ini sahih hadisnya. Ada dua perkara ya di diri manusia, ingat, yang mana kalau manusia melakukan dan satu saja daripada yang dua itu bisa terjerumus kepada kekufuran. Kufur, dosa yang sangat besar, bukan dosa kecil. Apa? Yang pertama kata Nabi, at-ta'nu fin nasab. Ya. Apa at-ta'nu fin nasab? Adalah menusuk nasab orang. Dan termasuk membatalkan nasab orang. Ingat, menghina nasab orang, menghina etnis, menghina suku. Ini berbahaya, bisa mengakibatkan kekufuran. Dan kedua adalah waniyahah, adalah niyahah ya, kepada mayit. Nah sekarang terjadi ada sekelompok orang yang berani membatalkan nasab orang lain. Dan yang dibatalkan itu nasabnya dan para habib. Ingat, yang di dalamnya para habib itu adalah para ulama yang banyak sekali, tak terhitung. Para wali-wali Allah yang banyak sekali, gak bisa menghitungnya. Dibatalkan. Dan yang dibatalkan bukan para habib yang sekarang saja, tapi semua para habib di muka bumi, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Sampai mana? Sampai Sayyidina Ubaidillah. Sayyidina Ubaidillah putranya Al-Imam Ahmad Al-Muhajir. Kan?
radhiyallahu anhum ajmain. Ini diingkari, ini dibatalkan. Allah, lalu dicaci maki, diperolok-olokkan, dijelek-jelekan, dibikin video-video menjelek-jelekan, menjadi guyonan, diperolok-olokkan. Allah, jangankan habaib, ingat, orang biasa saja yang bukan habib, lalu nasabnya diingkari dan dibatalkan, itu bisa mengakibatkan kekufuran. Karena bisa menyeret kepada tuduhan ini anak zina. Nah, ini orang yang nggak ada bapaknya, kan, akan menyeret kepada pembatalan warisan. Warisannya batal. Akan menyeret kepada pembatalan kewajiban mengurus, akan menyeret kepada pembatalan masalah aurat. Ya. Kan kalau orang tua dengan anak, dengan cucu ke bawah, kan auratnya dari pusar sampai mana? Sampai lutut. Ya. Aurat mahram. Batal wudunya enggak kalau sama anak cucu? Ya enggak batal. Sama nenek kakek ya enggak batal wudu gitu. Kan? Anaknya dapat warisan enggak dari orang tuanya? Ya dapat warisan dari orang tuanya. Coba kalau dibatalkan nasabnya, bukankah itu semua dibatalkan? Dibatalkan semuanya. Bayangkan, dibatalkan. Bukan cuma satu nanti yang terbatalkan, bakal banyak yang terbatalkan semuanya. Ini jangankan kepada para habaib yang di dalamnya banyak ulama, banyak wali-wali Allah. Orang umum saja, ingat, dosa yang sangat besar sekali. Dosa yang sangat besar. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Dengan alasan apapun, jangan percaya kita. Ingat, jangan terjerumus kita. Ini adalah iblis, ini adalah syaitan. Ingat, yang akan mencelakakan umat Islam agar semua menjadi ahli neraka. Karena apa? Karena ikut membatalkan nasabnya orang lain. Ingat, bayangkan oleh kita, jika dibatalkan lalu dijelek-jelekin, lalu dihina, diolok-olok, siapa yang terhinakan? Semua para habaib ahya'an wa amwata, yang hidup, yang sudah mati, yang ada di zaman ini, yang ada di zaman yang telah lalu, yang ada di zaman yang akan datang. Apa dikira nanti pada hari kiamat tidak akan diadili? Ya. Apa kita tidak pernah dengar dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak yaumul qiyamah ada orang yang banyak amal solehnya, namun akhirnya dia habis amal solehnya. Kenapa? Karena dia banyak hutang kepada yang lain. Kenapa? Karena dia mencaci si A, mencuri harta si B, ya, merampas haknya si C, menghina si D. Coba yang dihina ini berapa juta kira-kira? Ya, yang dihina kira-kira berapa? Daripada para habaib. Andai kata para habib itu ya bukan keturunan Nabi, umpamanya tetap akan diadili dari hinaan kita, ya, dari caci maki kita. Lihat, hati-hati. Ini adalah upaya setan, upaya iblis untuk memecah belah umat Islam, agar umat Islam ini celaka, agar umat Islam ini tidak manut kepada ulama, harus manut kepada mereka yang segelintir. Sementara para ulama-ulama Allah, leluhur kita, semua mengakui
bahwa para habaib Ba'alawi itu adalah dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muncul sekarang. Ingat, ini pemikiran-pemikiran setan-setan dan iblis-iblis ini. Ingat, Buya katakan hal seperti itu yang akan mencelakakan kita, menggiring kita ingat, kepada kenistaan, ingat, kepada jurang api neraka, digiring kita agar kita nanti diadili oleh Allah di hadapan semua para ulama dan para aulia. Bukankah di dalamnya banyak wali-wali Allah? Bukankah di dalamnya banyak ulama-ulama Allah? Kitabnya saja dikaji. Coba kitab Bughyatul Mustarsyidin, karangan siapa? Karangan Habib Ba'alawi. Coba Rotib Al-Haddad, karangan siapa? Susunan siapa? Susunannya Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad Ba'alawi. Dibaca di muka bumi. Nih, ingat. Ini biadabnya manusia-manusia yang seperti itu di zaman kita ini. Ingat. Ini adalah dajjal-dajjal di zaman sekarang. Dajjal-dajjal di zaman sekarang. Ingat. Ini dajjal-dajjalnya KW-nya KW2. Dajjal KW2 itu sudah banyak sekarang yang mengikutinya, yang percaya kepadanya, meninggalkan kepercayaan kepada semua ulama-ulama yang jelas-jelas keulamaannya, leluhur-leluhurnya yang jelas-jelas keulamaannya, lalu berbelot percaya kepada yang baru muncul. Ingat, baru muncul, padahal dia ini ulama juga bukan, ini mufti juga bukan. Ingat, kalau dia mengatakan dia ijtihad, dan apakah para ulama itu tidak ijtihad? Bayangkan oleh kita. Kalau dia mengatakan ini yang benar, apakah ulama itu salah? Coba fikir dengan jernih oleh kita. Maka dengan alasan apapun, ya, mau alasan tes DNA, mau alasan tesis, mau alasan, jangan dianggap itu adalah cara-cara dajajilah, ya, di akhir zaman ini, yaitu dajjal-dajjal yang sudah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelak akan ada dulu dajjal-dajjal KW-nya sebelum datang dajjal yang beneran. Ingat itu, ya, ingat itu. Dan kita harus sama-sama rame-rame, kan? Apa rame-rame? Itu membantahnya, melawan mereka yang ngaco itu. Harus rame-rame. Dan kita sama-sama menyatakan kecintaan kita dengan kepercayaan kita penuh kepada siapa? Kepada para Ba'alawi sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW. Ayo kita rame-rame membela para Ba'alawi, membela para habaib, membela cucu-cucu Rasulullah SAW. Ingat, harapan kita datuknya memberikan syafaat kelak kepada kita. Ikut di situ kita membela para habaib. Ya. Jangan khawatir dibenci oleh setan. Jangan khawatir dibenci oleh iblis. Bahkan bersyukurlah kita dibenci oleh iblis. Karena kalau iblis suka berarti kita ini, ya iblis sama. Ya kan? Kalau orang benar itu pasti harus dibenci sama iblis, ya. Dibenci sama setan. Lalu dia merasa bahwa dia paling alim. Loh, itu para ulama siapa? Para wali-wali itu siapa? Kan? Dari ulama-ulama kita yang di luar para habaib saja yang mengakui bahwa beliau-beliau para habaib itu sedunia. Lalu kamu siapa? Kamu itu siapa? Kok kamu merasa benar sendiri, yang lain semua salah? Kalau kamu menganggap kamu benar sendiri, yang lain salah, terus kamu mengharamkan percaya bahwa Ba'alawi ini adalah dzurriyyah Nabi, kamu haramkan, berarti semua yang menganggap beliau-beliau Ba'alawi ini dzurriyyah Nabi adalah ahli neraka. Itu kamu dari mana? Keputusanmu itu dari mana? Ingat,
Dan mereka memutarbalikan fakta. Dan mereka tidak akan taslim. Sampai mereka bersumpah. Walaupun sedunia katanya. Kan? Semuanya mengakui kepada bahwa Habaib Ba'alawi ini adalah zuriyah Nabi. Dia tidak akan mengakuinya. Sampai berani dia bersumpah. Ingat. Karena ini adalah ini orang ingat, punya motif untuk memecah belah umat. Makanya tidak akan taslim. Dengan dalil apapun pasti akan berkelit. Dengan dalil apapun pasti dia akan batalkan. Fatwa ulama, dia mengatakan begitu. Semua sedunia ulama fatwa umpamanya, dia tidak akan percaya. Kepada ulama tidak percaya, kamu siapa? Yang tidak percaya kepada fatwa ulama itu iblis. Iblis itu. Ingat. Dengan Rasul tidak ketemu kita mah. Dengan Allah tidak ketemu. Rasul bukan, sahabat bukan. Kepada siapa kita berguru? Kepada ulama. Kepada siapa kita pertama kali percaya? Kepada para ulama-ulama Allah. Lalu para ulama oleh kita ditentang, diingkari. Ya. Merasa saya yang lebih alim, ulama itu bodoh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya yang mujtahid, jadi semenjak hasil tesis saya, semenjak hasil penemuan saya, ya, maka batal semua Ba'alawi. Kalau yang sudah-sudah tidak apa-apa katanya yang sudah-sudah. Innalillah. Jadi diasangkannya para ulama itu tidak punya ilmu, tidak ahli dalam ijtihad. Menentukan beliau-beliau bahwa beliau para Ba'alawi itu adalah para dzurriyyah Rasulullah SAW, itu disangkanya bukan dari hasil ijtihad. Disangkanya di atas kebodohan. Na'udzubillah min dzalik. Tsumma na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah. Ya. Tsumma na'udzubillah. Nah, hati-hati sekarang, hati-hati ya. Hati-hati. Jangan tertipu dengan sorbannya, jangan tertipu dengan tasbihnya, jangan tertipu dengan jubahnya. Jangan. Lihat dari akidahnya, lihat dulu dari pemikirannya, lihat dari syariatnya, lihat dari akhlaknya, lihat dari pemikirannya, lihat dari niat, lihat. Bagaimana akidahnya, bagaimana pemikirannya. Dia memunculkan satu pemikiran yang bikin kacau, satu pemikiran yang menumbuhkan permusuhan di antara para ulama dengan ulama, para ulama dengan para habaib. Ingat, waduh, ini bahaya ini. Makanya kita harus tentang, kita harus ingkari mereka, ya. Kita harus dustakan mereka. Kita harus percaya kepada para ulama-ulama Allah. Mereka bukan ulama. La wallahi, alfa wallah, 1000 wallahi, mereka bukan ulama. Tapi mereka adalah setan-setan yang berbaju ulama. Setan-setan, iblis-iblis yang berbaju ulama, yang bersorban. Ingat, itu catat itu oleh semuanya. Ya, catat oleh semuanya. Makanya kalau para ulama-ulama Allah semuanya pasti akan mengakui semuanya. Ingat. Ini berbahaya kalau sudah membatalkan nasab seseorang itu dosanya bukan dosa kecil. Jangankan jutaan orang, satu orang saja dibatalkan. Hati-hati. Jangan ngobok-ngobok urusan keturunan yang lain. Dan jangan. Hati-hati. Hati-hati. Nah, ini di zaman sekarang ini, ya. Makanya kita harus hati-hati, ya. Jangan salah kita berpihak. Jangan salah kita berpihak. Perlihatkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Kecintaan kita kepada dzurriyyah Rasulullah. Ingat, nanti Rasulullah yang akan membayarnya. Rasulullah nanti yang akan berikan syafaatnya. Ingat. Catat oleh kita semuanya, ya. Itu yang Buya peringatkan, karena ini beredar sekarang. Ya.
Karena banyak yang pro kepada mereka. Lalu yang pro juga ikut membenci kepada orang-orang yang pro kepada para habaib. Dan banyak seperti itu. Dan kita jangan salah pro. Dan kita jangan takut dicaci maki. Jangan. Bahkan Buya pernah katakan, kalau bisa mereka yang mencaci maki kepada para habaib, mereka yang membatalkan bahwa Ba'alawi sebagai dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau bisa mereka itu tumpahkan kebenciannya kepada Buya. Kalian jangan sampai mencaci maki kepada para habaib. Kalian jangan sampai membatalkan nasab Ba'alawi sebagai dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sini silahkan caci. Makanya ada di YouTube yang mencaci Buya. Kalau Buya senang, berarti Buya digabungkan kepada para habaib. Alhamdulillah. Buya ada di pihak siapa? Buya ada di pihak Ba'alawi. Padahal Buya orang hina. Alhamdulillah kalau Buya mah suka. Silahkan gabungkan silahkan. Nah, ini jihadnya di zaman sekarang untuk membela Kangjeng Nabi, diantaranya membela kehormatannya dzurriyyahnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat itu. Jangan melihat sorbannya, jangan melihat dia mengeluarkan hadis dan Quran, jangan. Masa iya semua para ulama dari dulu nggak ada yang membatalkan? Apakah dianggap itu ulama atau bukan? Apakah mereka itu terpercaya atau tidak? Apakah mereka itu ahli ijtihad atau tidak? Loh, kenapa mereka mempercayai kalau kamu tidak? Padahal mereka itu ulama yang jauh keulamaannya daripada kamu. Mereka itu wali-wali Allah yang mana kamu belum jadi wali Allah. Baru jadi wali pohon. Atau wali kelas, wali murid, begitu. Masya Allah, mereka itu adalah ahli mukasyafah. Terbuka hatinya. Karena kamu kan masih ahli mukasyafah. Hasyafah itu kan kemaluan. Mukasyafah, gitu kan? Mereka siapa? Para ulama, para wali-wali Allah, ahli mukasyafah, itu kan. Makanya jangan percaya. Siapa dia itu? Gak ada apa-apanya. Dalil itu dalil, gak ada apa-apanya, gak ada. Dan silakan tumpahkan. Kalau mau caci maki ke Buya ini tumpahkan. Buya ini yang siap membela dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Buya mengajak siapa yang ingin menyenangkan hati Kangjeng Nabi Muhammad SAW di saat anak cucunya dihina, saat inilah perlihatkan pembelaan kita kepada dzurriyyah Rasulullah SAW. Saat inilah. Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga umat Islam ini, menjauhkan dari segala fitnah, menjauhkan dari segala bala. Kita doakan orang-orang yang belum mendapatkan hidayah, semoga dikasih hidayah oleh Allah Ta'ala. Namun yang Buya khawatirkan, ingat bahwa dagingnya para wali itu ada racunnya. Kalau dicaci dimaki berarti memakan racun dia. Memakan racun. Itu yang Buya khawatirkan. Itu yang Buya takutkan. Ketika rame-rame banyak yang mengikuti kepada yang membatalkan Ba'alawi sebagai dzurriyyah Nabi, ikut mencaci, ikut memakinya. Buya khawatir ini. Entah di dunia, entah di kubur, entah di akhirat, dia akan mendapatkan azab dan bala yang sangat besar sekali. Lihat,
Kalau tidak cepat-cepat bertobat. Dan bertobatnya agak susah juga. Kenapa? Karena kan bukan mencela atau membatalkan seorang Habib, tapi membatalkan semua Habib di muka bumi, yang hidup dan yang mati. Lalu minta maafnya gimana coba? Minta maafnya gimana? Ya kalau Habibnya yang masih ada, dekat lagi, ya bisa minta, Habib, saya minta maaf, saya sudah berbuat kezaliman. Lalu kalau Habibnya sudah wafat, apakah cukup dengan publikasi lewat FB, lewat medsos, saya minta maaf kepada semua habaib? Begitu? Cukup enggak? Nyampe itu ke kubur? Nyampe kepada semua habib? Ingat, catat, ya, catat, hati-hati di zaman sekarang ini. Hati-hati, ya, hati-hati. Ayo, perlihatkan pembelaan kita. Perlihatkan pembelaan kita. Kita yang mencintai Rasulullah, mencintai ahlul baitnya Rasulullah, mencintai dzurriyyahnya Rasulullah. Perlihatkan oleh kita. Perlihatkan saat ini. Semoga ya kita kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Itu adalah nasihat yang penting. Itu baru 2. Masih banyak lagi nasihat-nasihat dan peringatan-peringatan yang harus disampaikan kepada umat, insyaallah di majelis yang akan datang. Semoga panjang umur, semoga selamat semua, semoga dikabul segala hajat ya. Wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.